Salam, saya Evin Pramdita Rowena, mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di video yang akan membahas mengenai ekonomi dan potensi sumber daya alam di sekitar Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kecamatan Wringinanom merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gresik, di mana wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto pada sebelah barat dan Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan. Kecamatan Wringinanom merupakan daerah yang strategis, di mana pada daerah ini merupakan daerah industri. Banyak terdapat industri dan gudang-gudang pabrik, yang mana hal ini merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber daya alam, yaitu berupa lahan. Pembangunan yang dilakukan di atas lahan. Berikut ini merupakan beberapa industri yang terdapat di Kecamatan Wringinanom. Adapun data yang menjelaskan jumlah industri menurut desa atau kelurahan di Kecamatan Wringinanom pada tahun 2020. Di sini, industri terbagi menjadi dua, yaitu industri sedang dan industri besar. Di mana untuk industri sedang sendiri sebanyak 43 dan untuk industri besar adalah sebanyak 39. Dan jumlah keduanya antara industri sedang dan industri besar keseluruhannya adalah 82 di Kecamatan Wringinanom. Berikut ini merupakan data yang didapat melalui BPS Kabupaten Gresik, di mana data ini merupakan luas penggunaan lahan sawah menurut desa atau kelurahan di Kecamatan Wringinanom dalam satuan hektar pada tahun 2021. Dan di sini untuk keseluruhan luas penggunaan lahan sawah adalah sebanyak 2.181 hektar. Namun, tidak hanya itu saja, meskipun wilayah industri, daerah ini juga memiliki lahan persawahan atau pertanian yang juga masih aktif digunakan untuk menanam padi. Selain itu, juga terdapat lahan pertanian bukan sawah yang juga aktif dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam, yang kebanyakan adalah jagung, palawija, dan juga buah atau sayuran yang semusim. Dan yang selanjutnya adalah data luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah menurut desa atau kelurahan di Kecamatan Wringinanom dengan satuan hektar, dan ini sama-sama data pada tahun 2021. Di mana di sini penggunaan lahan pertanian bukan sawah adalah sebanyak 2.367 hektar. Selain industri dan pertanian, di sekitar daerah ini juga menjadi jalur jalan tol dan juga untuk masuk jalan tol tepatnya adalah tol Surabaya dan Mojokerto. Dan tentunya hal ini juga menambah mobilitas penduduk dan bisa saja menjadi peluang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi.
data jumlah pertanian dan juga industri tersebut, terlihat bahwa di Kecamatan Wringinanom potensi sumber daya alamnya cukup banyak, terutama pada lahan pertanian. Konservasi yang dilakukan adalah berupa memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam baik padi ataupun sayur dan buah-buahan. Sehingga juga dapat menambah income atau pemasukan bagi warga sekitar yang mengelolanya. Namun, mengingat juga banyaknya industri dan saat ini juga mulai dibangun perumahan, di mana lahan tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, maka juga membutuhkan lahan, sehingga tidak sedikit lahan pertanian dan perkebunan warga dialihkan untuk pembangunan tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga pembangunan industri dan perumahan juga dibutuhkan karena untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga semakin meningkatnya populasi penduduk, terutama pada daerah strategis yang mana juga banyak dilakukannya mobilitas penduduk. Melihat keadaan tersebut, tentunya kita perlu memikirkan alternatif untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Adanya industri dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, sehingga industri juga harus dan perlu untuk memikirkan upaya agar limbah yang disebabkan karena proses produksi tidak mengganggu keseimbangan lingkungan sekitar dan dapat melindungi lahan warga dari polusi yang disebabkannya, baik polusi air, udara, dan juga tanah. Dengan menerapkan efisiensi energi di berbagai sektor industri, seperti penggunaan teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Apalagi melihat bahwa kegiatan industri ini berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga limbah industri mungkin saja dapat terbawa melalui air dan udara, di mana itu merupakan kebutuhan warga yang pastinya digunakan dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan untuk menanggulangi lahan pertanian yang berkurang tersebut, warga dapat mencari alternatif, salah satunya dengan memulai untuk menanam menggunakan metode hidroponik. Karena hal ini dapat dilakukan di halaman rumah, tetapi memang terbatasnya sayuran yang dapat ditanam menggunakan metode ini. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan inovasi baru. Selain itu, melalui pemerintah kecamatan setempat dapat memberikan batasan-batasan lahan mana yang dapat digunakan untuk pembangunan tersebut. Selain itu, seberapa luaskah lahan yang boleh dilakukan atau diberikan untuk proses pembangunan tersebut. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya di Kecamatan Wringinanom, Gresik dan sekitarnya, di mana kecamatan ini merupakan daerah industri. Walaupun begitu, masih terdapat lahan pertanian yang masih aktif digunakan oleh warga. Yang tentunya hal ini menjadi peluang dan tantangan juga bagi pemerintah dan warga sekitar untuk mampu lebih berinovasi dalam menyeimbangkan kedua problem tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada Kecamatan Wringinanom, terutama sumber daya alam hayati dan lahan yang ada. Berbagai saran dan juga jalan keluar perlu untuk dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.